Para Bapak Uskup yang kami kasih, para imam, biarawan, biarawati, dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Persis pengajaran Santo Paulus itu kita renungkan kembali melalui peristiwa kematian yang dialami oleh kekasih kita Bapak Uskup Vincentius. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dalam kerapuhan fisik yang dialami oleh Bapak Uskup, telah terjadi kisah nyata yang tak terelakkan dialaminya. Dan itulah kemanusiaan yang rapuh, yang mesti dialami oleh Bapak Uskup kita yang terkasih, dan tentu akan kita rasakan semuanya. Akan tetapi, Bapak Uskup Vincentius juga melalui kata-kata Rasul Paulus dari bacaan pertama itu meneguhkan hati kita semua. Kita bukan hanya dibentuk oleh ciri lahiriah, tetapi bahwa kita memiliki pula aspek batiniah. Yang ragawi, yang jasmani bakal segera berubah. Namun yang rohani selalu diperteguh dan abadi. Dan karena itulah apa yang mesti kita gentarkan menghadapi kematian. Bukankah yang abadi itu akan mempertahankan hidup kita? Rasul Paulus menulis, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari oleh Allah. Apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan juga kisah kematian kekasih kita Bapak Uskup Vincentius bagi kita semua adalah intisari dari formasi dan pedagogi iman kita. Intisari dari pedagogi harapan kita dan kasih kita. Kita perjuangkan kenyamanan dalam hidup. Kita perjuangkan kebaikan. Kita perjuangkan damai dan kasih persaudaraan. Kita berjuang untuk satu situasi atau keadaan yang lebih baik. Tetapi kita sering juga merasa enggan. Kita pun juga akan dilanda perasaan cemas, tak tenang batin untuk hadapi kenyataan yang mesti terjadi, khususnya yang dialami oleh kekasih kita Monsignor Sensi. Apa-apa yang kelihatan itu adalah sementara semuanya, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal adanya. Demikian kata Rasul Paulus. Semua yang sementara ini akan lenyap hilang, bakal tak tampak lagi. Atau dalam bahasa Rasul Paulus, semuanya akan dibongkar dari muka bumi ini. Bila harus mengungkapkan secara pribadi, kesempatan bersama Bapak Uskup Sensi, khususnya kami alami sejak saya menjadi frater tahun orientasi rohani di Rita Piret, hingga menjadi pembina di Rita Piret, dan menjadi sebagai rekan uskup, memang harus terhenti oleh maut yang tak terelakkan ini. Tetapi sepanjang hidup saya bakal akan selalu teringat bahwa Monsignor Sensi tetaplah seorang bapak. Monsignor Sensi tetaplah seorang senior, seorang kakak yang sabar, seorang kakak yang rendah hati, dan tetap berjuang memberi yang terbaik bagi siapapun. Saya kira dalam cara yang berbeda kita pun mengalaminya, sosok ini untuk kita sekalian. Monsignor Sensi tetap bersabar dan bertahan dalam sakit dan dalam derita fisiknya, karena ia sungguh mencintai kita semua, sungguh mencintai umat,
Allah Keuskupan Agung Ende. Ia telah memeluk semuanya, Ende, Nagakeo, dan Ngada. Dia peluk dalam mewartakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Satu tugas kegembalaan yang tak mudah, tapi itulah yang dijalankannya. Namun di balik semuanya ini, saya yakin bahwa Bapak Uskup Sensi di dalam kerentanan fisik yang telah dialaminya masih telah masuk pula dalam pengalaman rohania yang kaya dan mendalam, bahwa Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman baginya di sorga. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibangun oleh tangan-tangan manusia. Umat Allah, khususnya umat Allah Keuskupan Agung Ende, saudara dan saudari sekalian yang terkasih. Mestikah kita tawar hati jika harus alami keadaan fisik yang menggoncangkan? Bapak Uskup Sensi telah berikan satu kesaksian iman yang kuat. Sepantasnya lah hati kita tetap terarah kepada Allah segala kuasa. Dialah Allah, Dialah Bapa semua kita, yang menjadikan kita, yang menyelenggarakan seluruh jalan hidup kita. Ingatlah, kita selalu akan kata-kata yang penuh makna dari Rasul Paulus ketika dia berkata, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Bahkan maut sekalipun tak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Lebih lanjut, Rasul Paulus menulis, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hidup di kesementaraan tentu membeberkan kepada kita segala pertanyaan, membeberkan kepada kita segala persoalan, bahkan membeberkan kepada kita teka-teki yang banyak kali sulit terjawab dengan penuh kepuasan dalam hidup ini. Usaha dan perjuangan kita terkadang dapat membatalkan apa yang kita impikan. Perjuangan untuk mengatasi kerentanan fisik sudah diupayakan demi kesehatan kekasih kita Bapak Uskup. Tapi semuanya harus berujung pada yang terbaik bagi Allah dan juga bagi kematangan iman kita semua. Dalam kata-kata Rasul Paulus dan pengalaman kekasih kita Monsinyur Sensi, kita boleh juga bersaksi bahwa sesungguhnya tertindas itu kita habis akal, kita dianiaya, kita dihempaskan, tetapi kita tetap ada dalam Allah. Dalam Yesus yang kita imani, kita sesungguhnya tidak pernah terjepit. Dalam Yesus yang kita imani, kita sesungguhnya tidak pernah putus asa, tidak ditinggalkan sendirian. Dan umat sekalian, kita semua yang berduka saat ini sungguh mengalami kesedihan karena kepergian kekasih kita Monsinyur Sensi. Akan tetapi, Bapak Uskup Sensi sepertinya ingin mengatakan kepada kita sekalian, di dalam kasih Allah sendiri, semuanya mesti kita bersama alami. Di dalam derita fisik sekalipun, di dalam kematian yang telah dia alami sekalipun. Yang jauh lebih utama adalah kasih Allah tetap berjalan bersama dengan gereja lokal Keuskupan Agung Ende. Kasih Allah mesti tetap hidup dalam persekutuan umat alam Keuskupan Agung Ende. Karena itu saudara-saudaraku yang saya kasih, Bapak Uskup Vincent Sensi telah mengakhiri pertandingan di kesementaraan ini. Rasul Paulus menulis kepada Timotius surat kedua, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir
dan aku telah memelihara iman. Dan saya yakin dalam nada yang sama Bapak Uskup Vincentius ungkapkan yang sama kepada kita sekalian. Aku telah mengakhiri pertandingan dan aku telah mencapai garis finish. Inilah saatnya bersama Kristus Gembala Agung yang diimani oleh Bapak Uskup Vincent masuk ke dalam kediaman abadi dalam kasih-Nya. Itulah yang Bapak Uskup wartakan kepada kita sekalian dari kata-kata Yesus sendiri. Di atas segala-galanya, yang terutama adalah kasih. Kata Yesus kepada para murid, inilah perintahku kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih Yesus telah dibuktikan hingga derita dan kematiannya di salib. Itulah derita dan kematian yang membebaskan kita semua dari segala belenggu dan dari perhambaan dosa. Dalam berbagai macam cara, juga dalam cara-cara yang mungkin saja kita sulit pahami, Bapak Uskup Sensi telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua di dalam gereja lokal Keuskupan Agung Ende ini. Kasih yang mungkin transparan, tapi kasih yang juga mungkin sulit kita pahami, tapi Dia telah memberi diri-Nya untuk kita sekalian. Dan di dalam atmosfer kasih, selalu ada kebaikan yang dapat kita alami, khususnya oleh setiap kita. Karena itu, saudara-saudaraku, saya menyudahi refleksi kecil ini dengan mengutip kembali dua kata, dua frase dari Santa Teresa dari Kalkuta. Mari kita renungkan arti dan maknanya. Yang pertama, dia katakan begini: jika Anda selalu semangat menilai orang lain, yakinlah Anda tak punya waktu untuk mengasihinya. Dan kita semua tahu bahwa sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengasihi, bukannya untuk menilai, apalagi untuk menghakimi sesama. Kalimat kedua dari Santa Teresa dari Kalkuta yang kita renungkan adalah ketika dia berkata, sebarkanlah cinta kasih kemanapun kamu pergi, dan jangan biarkan seorang pun datang kepadamu tanpa pergi darimu dengan lebih berbahagia. Berbahagialah kekasih kami, Bapak Uskup Vincentius Sensi, dalam kemuliaan abadi. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.